Indonesia memiliki banyak sosok putra-putri terbaik yang mampu mencatatkan prestasi gemilang di bidangnya masing-masing, walaupun harus menghadapi situasi pandemi. Salah satunya adalah sosok yang kami pilih sebagai CEO pilihan Men's Obsession 2021 yang akan kita wawancarai sebentar lagi, yaitu Bapak Inyoman Sudarma selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Seperti apa wawancaranya? Mari kita simak. Selamat siang Bapak Inyoman Sudarma. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih banyak kepada Bapak Inyoman Sudarma, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan Men's Obsession. Bapak, pada siang hari ini kami ingin menanyakan tentang topik yang akan kita bahas seputar CEO pilihan, yaitu CEO-CEO yang memiliki pencapaian yang membanggakan untuk sharing inspirasi kepada hal dan audiens siapanya. Terkait dengan topik CEO ini, boleh sharing Pak dan berbagi kepada kita semua soal perjalanan karir Pak, mulai dari Bapak bergabung dengan Bank Pembangunan Daerah ini hingga mencapai posisi saat ini secara singkat. Ya, terima kasih Mbak. Seiring dengan perjalanan waktu, kami mulai masuk Bank BPD Bali tahun 97 di level pelaksana, dan 98 ada krisis ekonomi, masih mengikuti terhadap krisis tersebut, dan kami terus berkarir di Bank BPD Bali dari tahun 97, kemudian saya di 2002 waktu Bank Bali Kepala Cabang Pembantu di Nusa Dua, Mbak. Kemudian 2005 berkarir meningkat, promosi menjadi kepala bagian tingkat kepala cabang, dan 2008 saya kepala cabang di salah satu cabang di Singaraja. Kemudian 2010 dipromosikan menjadi kepala divisi kredit. Kemudian 2014 pindah menjadi pengelola human capital divisi sumber daya manusia. 2016 balik lagi kepada divisi kredit. Kemudian 2018 dipercaya oleh pemegang saham sebagai pelaksana tugas Direktur Utama sekaligus merangkap Direktur Bisnis Bank BPD Bali, dan pas 14 Februari 2019 saya ditetapkan oleh pemegang saham setelah lulus fit and proper test menjadi Direktur Utama Bank BPD Bali. Tinggal beberapa hari, kami 2 tahun menjabat sebagai Direktur Utama. Pas Pak hari Valentine, hari istimewa. Oh iya, bulan Februari ya Pak ya? Ya. 1 tahun setelah menjabat kalau tidak salah ya Pak ya, 2019 ke 2020 itu kita semua mengalami krisis karena pandemi COVID-19. Pak, boleh diceritakan ya Pak, tahun 2020 ini kan merupakan tahun yang cukup berat bagi kita semua. Ya. Dengan adanya pandemi COVID itu. Kemudian, dapatkah Bapak menjelaskan Pak tantangan yang dihadapi oleh Bank BPD Bali dalam menghadapi COVID pandemi ini, tantangan ekonomi dan segala bidangnya? 2019 kami lalui dengan cukup baik. Ya, pertumbuhan kredit dan di rata-rata di atas nasional saya 11%. Kemudian di 2020 kita menargetkan juga target kredit juga hampir mendekati, namun di awal Februari di Bali sudah ada wisatawan Cina yang dikembalikan. Terakhir 5 Februari Mbak, masih ingat, itu adalah titik untuk terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia dan Bali.
kami melakukan perubahan rencana bisnis bank menyesuaikan dengan kondisi eksternal. Dan di tahun 2020, walaupun pandemi COVID-19, kami masih bisa tumbuh kredit di 3,90%. Kalau secara nasional kan kontraksi minus 2,41%. Kemudian aset kami masih bisa tumbuh di atas 5%. Kemudian dana pihak ketiga masih tumbuh di atas 6%. Namun demikian, searah dengan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi, kami juga melakukan program restrukturisasi kredit, terutama di Bali, karena dampak pariwisata yang paling besar itu menyebabkan kami melakukan restrukturisasi hampir kepada 11.000 debitur dengan nominal hampir di 2,5 triliun. Dan program itu sampai saat ini berjalan, dan di Agustus 2020 Bank BPD Bali dipercaya menjadi salah satu bank penempatan uang negara sebesar 700 miliar, dan sampai dengan akhir tahun kami bisa realisasi untuk kredit untuk penempatan uang negara itu sebesar 2,3 triliun, sehingga kami dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi salah satu bank dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di luar itu, kami juga merealisasi program pemerintah mengenai tambahan subsidi bunga, baik untuk pelaku usaha yang mendapatkan KUR maupun UMKM. Di luar itu, kami juga membantu debitur untuk mendapatkan kredit modal kerja dengan penjaminan pemerintah. Dan terakhir, ada program pemerintah mengenai kredit usaha rakyat KUR Super Mikro, kami pun di Oktober sudah ikut. Dan untuk di 2021 kami sudah ditetapkan oleh Kementerian Perekonomian sebagai salah satu bank penyalur KUR dengan plafon disetujui kurang lebih 830 miliar. Mungkin itu perjalanan di 2020, dan kami dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia yang dilakukan secara virtual di akhir tahun kemarin yang dihadiri oleh Pak Presiden, kami merupakan salah satu bank terbaik dalam mendukung UMKM, buku 2, sekaligus bank terbaik dalam pelaksanaan BIRTGS di buku 2. Itu mungkin yang perjalanan kami di 2020 ini, termasuk di kami di Bali juga mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai salah satu bank pendukung terbaik di Bali dalam rangka implementasi QRIS, QR Indonesian Standard, yang saat ini terus kami gencarkan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat dan UMKM untuk digitalisasi pembayaran sehingga cocok dalam kondisi pandemi COVID-19 dan mendukung program CHSE. Mungkin demikian. Di luar itu, penghargaan yang kami dapatkan cukup banyak juga, hampir 27 penghargaan di tahun 2020. Tentunya ini merupakan hasil kerja dari tim, karena kami manajemen hanya mengorganisir dan memberikan arahan, tentunya timlah yang bergerak untuk hal tersebut. Dan hal ini juga dilandasi oleh budaya kerja cinta namanya. Cinta itu singkatannya dari kompeten, integrity, teamwork, dan customer awareness, yang sebenarnya di 14 Februari ini menjadi hari jadinya budaya kerja kami, karena diluncurkan di tahun 2014. Itu mungkin yang perjalanan kami di 2020, termasuk dalam penyaluran kredit kami di sektor UMKM bisa tumbuh dengan porsi kredit UMKM sebesar hampir 39% dari total kredit, dan total kredit produktif hampir 46% dari total kredit. Mungkin itu yang kami laksanakan di tahun 2020. Tentunya harapannya adalah bisa memberikan dukungan pada pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Di luar itu, Bank BPD Bali juga berkomitmen untuk bisa memberdayakan masyarakat melalui program-program tanggung jawab sosial seiring dengan
dengan ketentuan OJK mengenai rencana aksi keuangan berkelanjutan, kami pun menginisiasi untuk memberlakukan pemberdayaan terhadap beberapa desa wisata termasuk program-program kesehatan. Ini yang mungkin kita lakukan dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas kesejahteraan masyarakat. Demikian Mbak, terima kasih. Ya, Mbak, ternyata komprehensif sekali penjelasan Bapak mulai dari UMKM hingga pemberdayaan daerah tadi ya. Oke, dalam mencapai itu semua Pak, boleh sharing kepada kita semua Pak secara personal prinsip-prinsip apa saja sih Pak yang Bapak pegang teguh dan ditularkan kepada karyawan ataupun masyarakat atau relasi dan stakeholder lainnya Pak yang bisa kita jalankan bersama. Ya, karena bank ini adalah lembaga kepercayaan, tentunya kan integriti yang pertama, integritas. Kemudian kalau di internal kami pasti prinsip loyalitas dan disiplin itu menjadi kunci sukses. Dan tentunya prinsip kami kalau saya mengajarkan kepada staf adalah bekerja itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Karena dengan salah satu ibadah ini kan tidak hanya sembahyang, tentunya melalui pekerjaan pun tentunya itu akan menghasilkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga stakeholder lainnya. Tentunya ini kan membawa berkah bagi kita bersama. Mungkin itu Mbak yang beberapa hal yang sering kita tekankan, dan tentunya ada 12 nilai-nilai budaya kerja yang lainnya yang kami terus dorong untuk pencapaian hal tersebut. Kita sudah mulai memasuki bulan kedua tahun 2021. Kemudian masih ada sepanjang tahun 2021. Mungkin ada target-target yang ingin Bapak capai lagi. Mungkin sesuai dengan World Bank kan juga menyatakan bahwa ekonomi Indonesia ini mungkin akan tumbuh positif nantinya. Harapan kami Bali kemarin sampai dengan Desember itu kontraksinya paling dalam ya, di 12,21% minus. Tentunya karena hampir 54% PDRB Bali dipengaruhi oleh pariwisata. Tentunya saya bersama stakeholder lainnya termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia dan stakeholder lain berupaya untuk menghidupkan sektor ekonomi lainnya di luar pariwisata yang tidak terfokus pada pariwisata, sehingga nanti ada keseimbangan antara pariwisata dengan sektor lainnya. Dan ini yang kita terus akan dorong tentunya melalui program, kalau kami di bank adalah pembiayaan melalui pembiayaan kepada UMKM, kepada sektor produksi kan. Ya, sektor produksi dalamnya adalah termasuk pertanian dalam arti luas. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang cukup baik kepada masyarakat yang ada di Bali. Tentunya kami fokus kepada kredit usaha rakyat yang memang saat ini kan suku bunganya masih diberikan subsidi dan juga tambahan subsidi dari pemerintah. Dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk bisa menghidupkan kembali modal kerjanya untuk bisa berusaha di sektor-sektor yang masih bisa hidup di Bali. Mungkin demikian, Mbak. Di tengah aktivitas sebagai seorang direktur utama yang sibuk dengan berbagai jadwal virtual meeting dan sebagainya, Pak, sharing Pak, apa saja kegiatan Bapak lakukan di waktu luang, mungkin hobi atau apapun? Hobi mungkin, kalau saya masih punya anak kecil ya Mbak ya, kelas SD, kelas 3 ya. Yang ajak anak paling jalan, karena saya rumah dekat pantai, olahraga ke pantai, kemudian dan kalau waktu luang ya digunakan untuk hal-hal yang positif di keluarga, termasuk tentunya dengan ibadah. Kalau kami di Bali kan banyak upacara ya Mbak ya, tentunya ini menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat juga, karena masyarakat Bali adalah masyarakat yang komunal, adatnya cukup kuat, itu yang tidak bisa kita hidup sendiri tanpa melalui akulturasi dengan masyarakat adat yang ada di daerah kami.
Mungkin itu Mbak. Kemudian untuk sebagai summary ya Pak ya, boleh sharing kepada audiens Men's Obsession Pak, harapan Bapak ke depannya. Intinya dalam rangka di tengah kondisi seperti ini adalah menjaga kekompakan dan persatuan. Jangan saling menyalahkan, karena apapun program yang dibuat, kalau kita masing-masing saling menginginkan program kita sendiri yang bisa berjalan, tentunya tidak akan berjalan dengan sukses ya. Artinya program pemerintah kita dukung dan menjadi bagian daripada dorongan kepada masyarakat juga untuk bisa memberikan daya letup kepada pemerintah juga untuk peningkatan kepercayaan untuk di perekonomian. Umpamanya contoh, kalau seperti saat ini ada vaksinasi ya, tentunya kita harus mendukung program itu kan. Itulah salah satu mungkin lokomotif untuk bisa mengembalikan kepercayaan daripada masing-masing individu masyarakat. Mungkin demikian Mbak. Baik Bapak, terima kasih banyak jawabannya. Terima kasih. Sudah lengkap sekali Pak. Iya, sama-sama Mbak. Waktunya. Ya, terima kasih Mbak. Demikian wawancara singkat dengan Bapak I. Nyoman Sudarma selaku Direktur Utama Bank BPD Bali. Semoga dapat menginspirasi kita semua.